Tepi pegunungan Warcraft, jeritan yang tak terhitung jumlahnya mengguncang dunia. Puluhan juta orang di kota Handing berubah menjadi mayat iblis. Kerumunan hitam itu seperti semut, bergegas menuju klan iblis satu demi satu. Mereka mungkin belum pernah berkultivasi sebelum menjadi klan mayat iblis. Tapi sekarang dia telah berubah menjadi mayat iblis, iblis yang haus darah. Ketika Qin Jewer melihat adegan ini, dia sudah siap bertarung sampai mati. Biarpun iblis terus melawan, orang-orang ini tidak bisa dibunuh sama sekali. Satu demi satu, mereka berdiri lagi, bertarung melawan iblis seperti orang gila. Qin Jewer putus asa, jika itu dia, tidak akan sulit untuk keluar dari pengepungan. Tapi yang berdiri di belakangnya adalah jutaan monster. Sebagai Raja Iblis dari klan Iblis, bagaimana dia bisa menyerah pada rakyatnya? Qin Jewer, yang telah bertarung sehari semalam, juga mengalami luka dengan berbagai ukuran di tubuhnya. Prajurit, sisanya hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri. Qin Jewer berteriak, jika kamu memiliki kesempatan untuk keluar dari pengepungan, pergilah ke dermaga kota Tiandu. Kembali ke timur, tetapi di dalam hati para iblis, mereka lebih tahu, di manakah peluangnya. Jumlah orang di sisi lain 10 kali lipat jumlah kita. Apalagi mereka sama sekali bukan manusia. Qin Jewer tidak tahu apa yang terjadi pada Raja Iblis Kera, tetapi dari klan mayat iblis yang menjadi semakin berani saat mereka bertarung, Qin Jewer tahu bahwa Raja Iblis Kera telah gagal. Dia tidak punya waktu untuk berduka, dan berteriak ke langit. Aura merah yang tak terhitung jumlahnya dipancarkan dari ekornya, bertarung di antara zombie iblis. Kemanapun aura itu lewat, zombie iblis yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi kabut darah dan mengembun lagi. Ini, untuk apa sebenarnya ini? Mengapa begitu kuat? Mengapa ini terjadi? Tiba-tiba, petir jatuh dari langit, menghantam tubuh besar Qin Jewer dengan keras. Qin Jewer menjerit, rasa sakit menyebar ke seluruh tubuhnya, 9 ekornya menopang tubuhnya, dan dia memelototi sosok arogan di udara. Song Ba, Qin Jewer mengertakkan gigi dan berkata dengan marah. 5 guru spiritual berdiri di belakang Song Ba. Song Ba memandang Qin Jewer dengan wajah bangga dan tertawa, kirim padaku. Raja Iblis monyetmu akan segera dimurnikan menjadi mayat iblis olehku. Raja Iblis ekor Jewer, apakah menurutmu ada gunanya terus berjuang? Qin Jewer menatap Song Ba di udara dengan ganas, bagaimana iblis munafik sepertimu bisa menyadari kejayaan klan iblis kami? Meskipun klan iblis kami hidup dalam kesulitan sepanjang tahun, kami tidak pernah menyerah dan kami telah bekerja keras. Sebagai klan iblis, kami beruntung. Sebagai klan iblis, bahkan jika kamu mati, itu akan menjadi suatu kehormatan. Mendengarkan perkataan Qin Jewer, Song Ba tertawa terbahak-bahak seolah baru saja mendengar lelucon, hahaha. Kamu mengatakannya dengan mudah, tapi bagaimana dengan monster di belakangmu? Bukankah monster di belakangmu itu takut mati? Teman suku, letakkan senjatamu, aku berjanji, selama kamu meletakkan senjatamu, aku tidak akan pernah menyakitimu sama sekali. Semua iblis terdiam saat mendengar perkataan Song Ba. Zombie iblis yang tak terhitung jumlahnya mulai berhenti bergerak, dan iblis itu menundukkan kepala dan bergumam pada diri mereka sendiri. Ya, hidup kami sebelumnya tidak baik, tapi setidaknya kami masih hidup. Saya tidak ingin mati, saya tidak ingin mati. Jika kamu mati, tidak akan ada yang tersisa. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita, Raja Iblis, kita bukanlah lawannya. Satu demi satu, mereka mulai menurunkan senjata mereka secara perlahan dan menyerah untuk berjuang. Apakah kamu benar-benar berpikir dia akan melepaskanmu? Raja Iblis ekor 9 meraung keras, jangan lupa, dia adalah iblis munafik. Bisakah kamu benar-benar percaya dengan apa yang dikatakan iblis-iblis itu? Jika kamu menyerah sekarang, kamu akan berakhir seperti orang-orang ini, kalian semua akan berubah menjadi mayat iblis. Kata Qin Jewer dengan keras. Tidak peduli apa yang dikatakan Qin Jewer, semua klan iblis sudah putus asa di dalam hati mereka. Menjadi suku mayat iblis bukanlah hal yang buruk. Setidaknya kamu masih bisa hidup. Ya, kami sudah kalah, kami tidak bisa menang sama sekali. Klan mayat iblis tampaknya mampu selamat dari bencana 10.000 tahun. Qin Jewer mengertakkan gigi dan menatap Song Ba dengan wajah marah. Dia melompat menjauh dan bergegas menuju Song Ba dengan ganas. Namun kesenjangan yang kuat antara alam spiritual dan alam spiritual duniawi tidak dapat diperbaiki. Song Ba tidak panik, mengangkat tangan kanannya dan meninju wajah Qin Jewer. Qin Jewer merasa mati rasa di sekujur tubuhnya, seluruh tubuhnya gemetar, dan seteguk darah muncrat, 9 ekornya tidak dapat lagi menopang tubuhnya yang besar. Lu Yun, saat Qin Jewer jatuh, dia mengeluarkan raungan histeris, matanya yang indah dipenuhi dengan keputusasaan. Hei, sayang sekali keindahan yang begitu indah dimurnikan menjadi mayat iblis. Tetapi karena garis keturunan kuno dan keterampilan khusus yang telah kamu kembangkan, kamu hanya bisa mati. Song Ba mengerutkan kening dan mengangkat tangan kanannya dengan sedikit keengganan. Berkata, dulu, saya mungkin ragu-ragu, tetapi sekarang tidak. Anda sama sekali tidak berharga bagi saya. Momen ketika Song Ba siap menghadapi Qin Jewer.
Di langit, sepertinya ada meteorit yang jatuh. Pedang merobek langit keluar dan langsung tertancap di tanah. Berdiri di depan Raja Iblis berekor 9. Banyak retakan muncul di tanah, dan sejumlah besar zombie iblis mulai berjatuhan ke dalam retakan tersebut. Saat dia melihat pedang robek langit, mata Songba memerah dan dia berteriak dengan marah, pedang robek Tian. Lu Yun, kali ini, aku akan membunuhmu. Apa yang kamu takutkan? Songba. Lu Yun langsung muncul di depan Songba, kekuatan para dewa dan iblis di tubuhnya menyembur keluar, dan dia berdiri di kehampaan dengan tenang. Lu Yun. Nafas Songba keluar, dan dia tersenyum dingin, kamu akhirnya sampai di sini. Ini menyelamatkanku dari kesulitan mencarimu, Lu Yun, hari ini, aku ingin kamu mati. Kamu bilang aku takut, kamu sangat menarik, kamu hanya ahli di alam spiritual, tapi aku ahli di alam spiritual. Bagaimana aku bisa takut padamu? Kata Songba dengan nada meremehkan. Lu Yun melihat sekeliling medan perang di tanah dan mencibir, metode rahasia pengusir setan mayat dikombinasikan dengan metode rahasia suku iblis adalah mengapa mereka menjadi seperti ini, kan? Seperti yang diharapkan dari Lu Yun, dia sangat pintar, kata Songba sambil tersenyum. Meskipun aku tidak tahu bagaimana kamu melakukannya, aku tahu bahwa jika aku membunuhmu, mereka secara alami tidak akan lagi menjadi ancaman. Lu Yun menyingkirkan pedang pencabut langit, memegang pedang pencabut langit di tangannya, dan menembakkan ledakan energi pedang. Tubuh Songba tidak bergerak sama sekali, dan 5 master alam spiritual langsung menghadapnya. Meskipun 5 master alam spiritual itu kuat, mereka langsung tersebar oleh kekuatan pedang Lu Yun. Melihat beberapa orang berkumpul kembali dan memulihkan tubuh mereka, Lu Yun mengerutkan kening, kalau begitu, sudah kuduga, aku hanya perlu berurusan denganmu. Berurusan denganku. Hahaha, Lu Yun, 5 guru alam spiritual ini sudah cukup untukmu. Dengan mereka di sini, apa menurutmu kamu bisa dekat denganku? Songba mencibir dan mundur beberapa langkah. Sebuah suara yang menyenangkan terdengar. Serahkan itu padaku. Tubuh Dugu Piaoling yang mempesona berubah menjadi lampu merah, mengambil pedang putih keperakan dan bertarung dengan 5 guru spiritual, memukul mundur 5 guru spiritual dalam sekejap. Lu Yun, kenapa kamu berbicara omong kosong dengannya? Selesaikan Songba dulu, kalau tidak kita berdua harus menjawab di sini. Lu Yun memegang pedang robek langit di tangannya, dan 5 bintang dao menyala pada saat yang bersamaan. Dia tidak berani mengabaikannya. Dia tahu bahwa level Songba saat ini jauh lebih tinggi daripada levelnya. Terlebih lagi, menghadapi klan mayat iblis, jika Songba tidak ditangani dengan cepat, seperti yang dikatakan Dugu Piaoling, dia dan Dugu Piaoling mungkin juga harus bertarung satu sama lain. Mungkin aku bukan tandingan monyet itu. Tapi kamu benar-benar bukan tandinganku, kata Songba dingin, mengayunkan tinjunya dan meledakkan ke arah Lu Yun dengan bayangan pukulan. Ada ledakan yang tak terhitung jumlahnya di lapangan. Robek langit. Mata Lu Yun menjadi dingin, dan cahaya kuat muncul dari pedang merobek langit. Kekuatan para dewa dan iblis yang dipadatkan oleh 5 bintang dao menghantam tinju Songba secara langsung dengan kekuatan menelan langit. Meskipun Lu Yun berada di tahap awal alam spiritual, dia telah mengumpulkan semua kekuatan para dewa dan iblis, dan dengan berkah dari pedang robek langit, dia berada dalam posisi yang dirugikan dalam serangan ini, tetapi dia mampu memblokirnya, serangan alam roh bumi. Jurus ini sudah merupakan jurus terkuat yang pernah digunakan Lu Yun sejauh ini, namun ini hanyalah jurus biasa yang dapat melawan alam roh bumi. Wajah Lu Yun menjadi semakin pucat. Hahaha, Lu Yun, tidak peduli berapa banyak trik yang kamu miliki, apa gunanya? Di mataku, kamu hanyalah seekor semut. Nafas besar keluar dari tubuh Songba, disertai dengan energi iblis Songba yang menakutkan. Bumi bergetar hebat, dan seluruh pegunungan Warcraft sepertinya terguncang. Lu Yun mengayunkan pedang robek langit lagi, dikelilingi oleh kekuatan para dewa dan iblis, dan 5 bintang dao melonjak dengan cepat. Guntur bergemuruh di langit, energi pedang meraung, dan kekuatan para dewa dan iblis juga melepaskan momentum yang mengerikan. Lu Yun menggunakan seluruh kekuatan di tubuhnya, dia merasakan tekanan yang mengerikan di tubuh Songba. Ledakan. Lu Yun memancarkan energi pedang yang tak terhitung jumlahnya dari tangannya dan menyerang Songba dengan gila-gilaan. Songba tersenyum menghina, melambaikan tangannya, dan mengeluarkan angin kencang, menetralkan energi pedang Lu Yun. Ekspresinya mulai berubah, dan kekuatan mengerikan itu membuat hati Lu Yun bergetar. Angin kencang mengamuk di tubuh Lu Yun seperti pedang tajam, dan rasa sakit menyebar ke seluruh tubuhnya. Tubuh Lu Yun sepertinya terkoyak, dengan luka yang tak terhitung jumlahnya terbuka di tubuhnya dan darah muncrat. Tapi Songba berdiri tak bergerak, menghadapi serangan Lu Yun, Songba tidak peduli sama sekali. Merasakan kekuatannya yang dahsyat, Songba tertawa gembira, sangat kuat. Sangat kuat, saya tidak pernah menyangka suatu hari nanti, saya akan memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Lu Yun, kamu juga sangat kuat. Aku tidak menyangka bahwa sebagai orang di tahap awal alam spiritual, kamu akan membuatku merasa sedikit terancam. Songba paling tahu di dalam hatinya betapa kuatnya ledakan Lu Yun kekuasaan adalah. Segera,
Song Ba berkata dengan suara yang dalam, itu dia, Lu Yun. Begitu dia selesai berbicara, Song Ba mengayunkan tinjunya, dan kekuatan agung itu seperti guntur, menghantam Lu Yun. Saat Lu Yun sadar kembali, ekspresinya tiba-tiba berubah saat melihat serangan Song Ba. Resistensi bawah sadar, tapi kekuatan menakutkan Song Ba menghantam tubuh Lu Yun seperti pukulan telak. Lu Yun memuntahkan seteguk darah, menenangkan diri, menstabilkan tubuhnya, dan berteriak dalam hatinya bahwa itu tidak baik. Sangat kuat. Melihat wajah Lu Yun yang malu, Song Ba tertawa terbahak-bahak. Lu Yun, sudah berapa kali aku punya kesempatan untuk membunuhmu. Tapi kecelakaan selalu terjadi. Sekarang, di dunia spiritual ini, tidak ada yang bisa mengendalikanku. Aku akhirnya bisa membunuh Anda. Petik 2. Saat Song Ba hendak membunuhnya, wajah tampan Dugu Piaoling muncul di hadapan Song Ba. Pedang panjang berwarna putih keperakan menebas dan menghantam tubuh Song Ba hingga menimbulkan suara, ding-dong. Ekspresi Dugu Piaoling berubah, dan dia dengan cepat memblokir tubuh Lu Yun. Dia memandang Song Ba, merasakan aura aneh di tubuh Song Ba, dan bertanya dengan wajah dingin, Song Ba, mungkinkah kamu telah mengkhianati ayahmu? Raja. Ayah, apakah kamu berbicara tentang Dugu Xiao? Hahaha, berbicara tentang Raja Iblis, kemarahan Song Ba langsung muncul di hatinya, siapa dia? Apa, adikku? Aku benar-benar tidak menyangka kamu akan bersama Lu Yun, pecundang. Bersama-sama? Apa kamu juga naksir cowok cantik ini? Apa hubungannya denganmu? Apa kamu tidak takut disalahkan oleh ayahmu karena melakukan ini? Dugu Piaoling tahu bahwa Song Ba tidak lagi sama seperti dulu metode untuk menerobos, tapi dia tidak menyangka itu. Dugu Piaoling, yang masih ingin menggunakan metode rahasia iblis untuk menahan Song Ba, menyerah dalam hatinya. Hubungan antara ayah dan anak dan aku sudah lama terputus. Setelah kita berurusan dengan Lu Yun, Dugu Xiao yang berikutnya akan mati. Melihat Song Ba yang sudah gila, Dugu Piaoling menoleh ke arah Lu Yun di belakangnya dan berbisik, Lu Yun, aku akan mencari cara untuk menahan orang ini. Bawalah Raja Iblis berekor 9 dan pergi dulu. Sial itu, kami sudah bilang jangan kembali lagi, dalam jangka panjang, lebih baik sekarang, mungkin kita semua harus menjelaskannya di sini. Aku akan melakukannya. Lu Yun menarik napas dalam-dalam, kekuatanmu tidak bisa dibandingkan dengan Song Ba. Aku tidak menyangka kamu akan mengikuti. Aku akan menyerahkan Raja Iblis ekor 9 padamu. Aku harus melakukannya, bisa menahan Song Ba untuk sementara waktu. Dugu Piaoling mencibir, berhenti bicara omong kosong dan dengarkan aku. Aku khawatir kamu tidak akan bisa menyentuh satu pun jari Song Ba sekarang. Jika kamu mati, kamu akan mendapat masalah. Kembalilah ke timur dan minta Raja Iblis tua untuk membunuh Song Ba. Jika tidak, dengan tingkat pertumbuhan Song Ba saat ini, akan ada masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Dugu Piaoling berkata dengan hati-hati. Song Ba tiba-tiba memandang mereka berdua, Dugu Piaoling, Lu Yun, kalian semua akan mati. Song Ba, menurutmu bukan hanya kamu yang mengetahui keterampilan membakar darah, bukan? Dugu Piaoling tersenyum dingin. Teknik pembakaran darah. Song Ba bertanya dengan heran, bagaimana kamu mengetahui teknik pembakaran darah? Itu tidak ada hubungannya denganmu. Karena kamu tahu aku juga bisa membakar darah, apa menurutmu aku akan takut padamu? Dugu Piaoling tersenyum jahat dan mencibir. Hahaha, apa menurutmu aku takut dengan kemampuan membakar darahmu? Song Ba memandang Dugu Piaoling dengan jijik, lagi pula, kamu benar-benar rela menghabiskan hidupmu demi sampah ini. Bakar umur panjangmu. Lu Yun segera menghentikan Dugu Piaoling, apa yang ingin kamu lakukan? Dugu Piaoling terlihat tenang dan berkata dengan tenang, itu bukan urusanmu. Sialan, lagi pula, aku tidak tahu kenapa aku melakukan ini. Pasti sisa jiwa istrimu Ye Qingcheng yang menyebabkan masalah di tubuhku. Lu Yun, aku akan membakarnya. Zhou Yuan, jika kamu bisa bertarung dengan orang ini sebentar, ketika aku mati, kamu dapat mengambil tubuh ini kembali dan mengembalikannya kepada Ye Qingcheng. Jika bisa, datanglah ke kuburanku tahun depan dan berikan aku buket bunga gardenia. Hahaha, saudari, kamu terlalu naif. Sekarang aku khawatir hanya ada sedikit orang di seluruh dunia spiritual yang bisa menjadi lawanku. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa melawanku bahkan jika umurmu habis? Berkata dengan arogan. Dia tertawa, apakah kamu benar-benar rela mati demi orang ini? Oke, aku akan membantumu. Cahaya merah darah muncul dari tubuh Song Ba, matanya menjadi dingin, dan cahaya merah yang kuat meledak, mengalir ke arah Lu Yun dan Dugu Piaoling. Lu Yun meraih tangan Dugu Piaoling dan berkata dengan keras, jangan pernah menggunakan teknik membakar darah. Dugu Piaoling berjuang keras, tapi tidak berdaya. Dia mengertakkan gigi dan berkata, lepaskan aku, Lu Yun. Dalam sekejap, saat mereka berdua putus asa, cahaya kemasan menyambar dengan cepat dari kejauhan, dan tubuh Song Ba terlempar seolah-olah menabrak dinding. Lagu merdu datang dari udara. Ada seekor naga di timur kuno, dan namanya adalah Kenon. Iblis kecil, aku di sini untuk membunuhmu. Ada suara keras di langit.
Brother Big Cannon tampil cemerlang. Mengenakan baju perang emas, rambut punggung kuning, kacamata hitam, dan memegang pedang naga besar di tangannya, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya kemasan. Dia memandang Songba dengan jijik, siapa kamu? Apakah kamu klan iblis atau klan hantu? Atau kamu, suku mayat? Sepertinya kelompok sosial Raja Iblis sangat kacau. Tubuh Songba terbang keluar, dan dia mundur beberapa langkah sebelum dia menstabilkan tubuhnya. Dia mengertakkan gigi, menatap meriam naga dengan mata bersemangat, dan berkata dengan marah, meriam naga. Semua orang, besar atau kecil, dipanggil kakek Long. Long Dapao meludahi Songba, kemarilah dan cicipi air suci kakekmu. Songba bertanya dengan wajah gelap, apa yang kamu lakukan di sini? Long Dapao memandang Songba dengan tercengang, apa yang harus aku lakukan di sini? Tentu saja aku di sini untuk memotongmu. Apakah kamu tidak melihat pisau naga besar di tanganku, kakek? Lu Yun sekarang merasa percaya diri. Setelah Long Dapao memulihkan kultivasinya, kekuatannya benar-benar salah satu yang terbaik di seluruh dunia spiritual. Saya pikir Long Dapao akan mengasingkan diri untuk sementara waktu, tetapi saya tidak menyangka dia akan dibebaskan secepat itu. Di saat kritis, Anda masih bisa menyelamatkan diri. Saudara Cannon, Lu Yun berteriak dengan penuh semangat. Saudara Lu Yun, tunggu sebentar, biarkan aku memenggal gadis ini dulu. Songba masih memiliki wajah gelap dan sedikit nada ancaman dalam nadanya, Long Dapao, semua ini adalah pengaturan bencana 10.000 tahun. Apakah kamu ingin tidak menaati surga? Kentut, Long Dapao mengomel dengan marah, kamu pikir aku belum pernah melihat dunia? Apakah kamu mencoba membodohiku dengan bencana 10.000 tahun? Apa menurutmu aku semudah itu untuk dibodohi? Hah, kalau begitu, ayo kita mati bersama. Songba mengerang, dan dengan lambaian tangannya, iblis kera besar naik ke langit. Matanya tidak bernyawa, dan rambut monyet emasnya berubah menjadi pupil hitam dan merah. Menatap meriam naga yang bersemangat tanpa menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Long Dapao melihatnya dan berseru, orang baik, monyet kecil, bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini? Apakah karena kamu tidak makan dengan baik selama beberapa tahun terakhir sehingga rambutmu berubah warna? Long Cannon, tahukah kamu bahwa sebelum kematiannya, Raja Iblis Kera mengikuti kekuatan langit dan bumi dan menerobos ke alam roh surgawi. Sekarang dia telah dimurnikan menjadi mayat iblis olehku, dan kekuatannya telah menyapu seluruh dunia spiritual. Apakah kamu benar-benar ingin melakukannya? Songba tersenyum bangga dan mengancam Long Dapao, kamu bisa mencobanya. Apa-apaan ini? Siapa yang kamu anggap remeh? Long Dapao mengumpat dengan marah, apakah kamu tahu tentang garis keturunan naga emas kuno bercakar 5? Apakah Raja Duel mengetahuinya? Apakah alam roh surgawi mengetahuinya? Mayat iblis kecil, menurutmu apakah itu bisa mengancamku? Belum lagi kepala monyet ini diubah menjadi mayat iblis olehmu, bahkan manusia burung di dunia spiritual barat akan dikalahkan olehku. Itu hanya hukum langit dan bumi. Saya tidak takut sama sekali. Saat kata-kata itu jatuh, mata Long Dapao menjadi dingin, dan dia langsung muncul di depan Songba. Wajah Songba menjadi gelap, dan Long Dapao mengangkat pedangnya. Darah muncrat, dan kepala Songba langsung dipenggal oleh Long Cannon. Lagi pula, kenapa aku harus melawan monyet kecil itu? Tidak bisakah aku membunuhmu saja? Kepala Songba berguling ke tanah, pupil matanya membesar, dan dia melihat pemandangan di depannya dengan tidak percaya, tidak mungkin, tidak mungkin. Saya adalah penggagas bencana 10.000 tahun. Saya mungkin tidak akan mati. Mengapa? Kamu orang tua, apa yang kamu bicarakan tentang bencana 10.000 tahun? Kamu tidak tahu apa-apa, selama tinjumu cukup keras, tidak ada bencana yang bisa terjadi. Kata Long Dapao sambil memandang Songba dengan jijik, dan menginjak tangan Songba. Songba berteriak, dan tubuhnya langsung berubah menjadi ketiadaan. Lu Yun dan Dugu Piaoling sama-sama menatap kosong ke arah Long Dapao. Ini terlalu kuat. Dia jelas tidak bisa menggoyahkan Songba sedikit pun, tapi Long Canao membunuh Songba hanya dengan satu pukulan. Sangat lemah, kupikir aku bisa bertarung dengan baik. Long Dapao berkata dengan sedikit ketidakpuasan, dan memandang Lu Yun, saudaraku, apakah kamu merindukanku? Berat badanmu bertambah, saudara Cannon. Pada saat ini, Raja Iblis Kera yang halus tiba-tiba mengepalkan tinjunya dan meledakkan meriam naga, yang telah mengendur sebelum sempat bereaksi, langsung terkena pukulan yang seberat gunung, sebuah lubang besar yang panjangnya lebih dari 10 meter tiba-tiba muncul di tanah. Segera setelah itu, Raja Iblis Kera mendaratkan pukulan lagi. Long Dapao menepuk-nepuk debu di tubuhnya, berdiri, mengangkat tangan kanannya, dan dengan mudah menahan serangan kuat Raja Iblis Kera. Alisnya menegang, tidak, bukankah anak ini dibunuh olehku? Masuk akal, kamu tidak seharusnya mengambil inisiatif untuk menyerangku. Long Dapao sepertinya memikirkan sesuatu, dan langsung berdiri, menendang Raja Iblis Kera, dan mengeluarkan raungan naga yang menyayat hati ke arah langit, brengsek, berhenti bersembunyi, aku tahu bocah Songba itu pasti bukan orang yang memulai bencana 10.000 tahun, silakan keluar dari sini. Tidak buruk, tidak buruk. Bagaimanapun,
Itu adalah naga emas bercakar 5. Ia dapat mengendalikan alam roh surgawi dan garis keturunan naga dewa kuno dengan begitu sempurna. Kaisar ini benar-benar dapat mengaguminya. Berhentilah bersembunyi. Kamu bukan seorang kaisar. Aku tidak akan menerima tipuanmu. Keluarlah dan tantang aku, atau keluar. Jangan tunggu aku marah dan menghancurkan dunia spiritual barat. Aku juga akan menghancurkan dunia spiritual barat, dunia spiritual. Cari tahu. Long Dapao berteriak dengan ketidakpuasan, wah, siapa kamu? Mendengarkan suara pria aneh ini, Long Dapao tiba-tiba merasa sedikit tidak nyaman. Sebagai salah satu pria terkuat di dunia spiritual, dia belum pernah merasa seperti ini sebelumnya, karena nafas ini begitu familiar baginya, namun dia tidak dapat menempatkannya, jelas. Pria berbaju putih itu perlahan jatuh dan berdiri di atas Raja Iblis Kera. Pedang setinggi 3 kaki di tangannya memancarkan cahaya putih samar dan berkata dengan tenang, saya secara resmi menyatakan bahwa bencana 10.000 tahun telah dimulai. Tubuh Lu Yun gemetar, Suanyuan Wuming. Terima kasih banyak, Saudara Lu Yun. Jika Anda tidak membebaskan saya terlebih dahulu, saya rasa bencana 10.000 tahun ini tidak akan berjalan mulus, dan berkata sambil tersenyum sopan, tetapi Saudara Lu Yun, jangan khawatir, saya hanyalah pemrakarsa bencana 10.000 tahun ini, dan saya tidak memiliki niat buruk. Apa gunanya membiarkanmu keluar? Aku akan membunuhmu lagi. Mata Lu Yun menjadi dingin, dan kekuatan besar para dewa dan iblis naik ke langit, dan niat membunuh yang luar biasa menyerang Suanyuan Wuming. Suanyuan Wuming menjelaskan dengan serius, tidak, kami bukan musuh. Anda semua adalah makhluk hidup dari bencana 10.000 tahun ini. Saya hanya penggagas bencana 10.000 tahun ini. Terus terang, ini adalah serangan sekali seumur hidup di seluruh dunia spiritual. Kocok kartunya, yang terkuat yang bertahan hidup. Ini adalah hukum langit dan bumi, ini tidak ada hubungannya dengan saya. Hei, jika dia tidak ditekan oleh ketujuh wanita itu saat itu, mungkin dunia spiritual akan berubah total. Ekspresi Suanyuan Wuming menjadi kecewa saat dia berbicara. Apakah kamu Suanyuan Wuming? Wow, ya, kembalikan hartaku kepadaku. Aku tidak peduli dengan bencana apapun yang akan berlangsung 10.000 tahun. Jika kamu tidak mengembalikan hartaku, aku akan membunuhmu. Long Dapao ingat bahwa dia telah dicuri. Harta yang tak terhitung jumlahnya meledak dalam sekejap. Cahaya keemasan membubung ke langit. Suanyuan Wuming tertawa datar dan berkata dengan senyuman tak berdaya, Tuan Naga Emas Cakar 5, harta karunmu itu tidak ada hubungannya denganku. Kentut, itu kamu. Orang tua Tianyun itu telah mengatakan bahwa kamu mengambil harta itu dariku. Semua orang memberitahuku bahwa itu kamu. Mengapa kamu masih membuat alasan? Long Dapao mengutuk, bayar kembali uangnya, atau aku akan membunuhmu. Saya benar-benar tidak mengambil uang Anda. Anda salah orang, Tuan Long. Suanyuan Wuming tersenyum pahit dan berkata, Anda seharusnya membicarakan saya yang lain. Itu tidak masuk akal. Apakah menurutmu aku ini anak berusia 3 tahun? Teriak Long Dapao sambil meludahi wajah Suanyuan Wuming. Apakah kamu penderita skizofrenia? Ekspresi tak berdaya Suanyuan Wuming langsung berubah menjadi serius. Tuan Jin Long, tidak hanya itu, saya juga memiliki 3 inkarnasi. 3 inkarnasi. Mungkinkah kamu sudah? Long Dapao menyingkirkan amarah bajingannya, menatap Suanyuan Wuming dengan wajah terkejut, dan berkata dengan ragu-ragu, apakah itu benar? Suanyuan Wuming mengangguk dengan tenang dan berkata sambil tersenyum, itu wajar. Jika saya tidak memiliki alam seperti itu, bagaimana saya bisa menjadi penggagas bencana 10.000 tahun ini? Sekarang, bahkan jika ketujuh wanita itu datang, aku tidak takut. Kalau begitu, ayo kita menyerah hari ini. Long Dapao, yang awalnya begitu sombong, sekarang memiliki sedikit keengganan di matanya. Dia tahu di dalam hatinya bahwa keadaan yang dicapai Suanyuan Wuming di depannya adalah tidak lagi sesuatu yang bisa dia kagumi sekarang. Meskipun aku kesal, tapi tidak ada yang bisa kulakukan untuk mengatasinya. Wajah Suanyuan Wuming sedikit bangga, dan dia memandang Lu Yun dan berbisik, Lu Yun, tolong keluarkan aku. Aku akan mengingat kebaikan ini. Aku berkata bahwa kita bukan musuh, tetapi sebagai awal dari 10.000 tahun malapetaka, Zer, ini misiku. Adapun ketika aku berbohong padamu, aku minta maaf padamu di sini. Namun, semua ini adalah sebab dan akibat. Jika penyebab awal pecahnya bencana 10.000 tahun ini bukan aku, tapi kamu. Suanyuan Wuming berkata dengan ringan, penampilanmu telah mengubah banyak hal. Jika bukan karena Anda, mungkin butuh waktu lama bagi saya untuk membuka segelnya. Kaulah yang menyebabkan semua konsekuensi ini. Lu Yun. Apakah ini aku? Hati Lu Yun tiba-tiba tenggelam, seolah-olah ada batu besar yang membebani punggungnya dan dia tidak bisa bernapas. Saat ini, Dugu Piaoling memegang pedang panjang berwarna putih keperakan di tangannya dan hendak mengambil tindakan. Dia mengingatkan Lu Yun di sampingnya, Lu Yun, jangan dengarkan omong kosong orang ini. Bunuh saja dia. Dia hanya satu-satunya, di alam spiritual. Jangan biarkan dia terbunuh. Kata-katanya mengganggu pikiranku. Meriam naga berubah menjadi aurora dan berdiri di depan Dugu Piaoling.
Matanya menyapu Lu Yun, dan suara dingin terdengar, "Nak, orang ini bukanlah sesuatu yang bisa kamu tangani. Dan, apa yang dia katakan adalah benar, semua ini, memang benar kami memiliki hubungan dekat dengan saudara Lu Yun. Semua ini adalah sebab dan akibat dari saudara Lu Yun." Xuan Yuan Wuming melanjutkan, "Lu Yun, malapetaka 10.000 tahun ini dimulai karena Anda dan akan berakhir karena Anda. Dengan ini saya mengumumkan bahwa malapetaka 10.000 tahun telah resmi dimulai. Untuk membalas budi Anda, saya akan memberi Anda waktu 1 tahun untuk bersiap. Dalam tahun ini, klan iblis dan aku tidak akan berkonflik satu sama lain. 1 tahun kemudian, bencana 10.000 tahun akan secara resmi diluncurkan. Jika saatnya tiba, kamu dan aku akan bertemu satu sama lain dalam perang." "Bagaimana?" Lu Yun terdiam beberapa saat, dan tiba-tiba ada tatapan tegas di matanya. "Oke, aku menerima pertempuran ini." Setelah Xuan Yuan Wuming mendengar jawaban Lu Yun, dia tertawa dan berkata, "Yah, kamu layak menjadi Raja Tianzhen. Kamu memang berani. Lu Yun, aku menantikan pertumbuhanmu." Saat dua orang mencapai konsensus, warna langit dan bumi berubah, dasar laut, dan benua tiba-tiba terkoyak. Di langit, guntur yang tak terhitung jumlahnya seakan menghancurkan langit dan bumi. Pohon-pohon besar yang tak terhitung jumlahnya, seperti hancur dan membusuk, perlahan-lahan mulai menjadi suram. Xuan Yuan Wuming berbalik dan pergi. Di tanah, mayat iblis yang padat mengikuti. Waktu sepertinya telah berhenti, hanya menyisakan mayat klan iblis yang tak terhitung jumlahnya. "Saudara Lu Yun, bagus, bagus." Long Dapao tiba-tiba tertawa, "Seperti yang diharapkan dari saudaraku, aku akan menemanimu melewati malapetaka 10.000 tahun ini. Hanya saja aku berhasil selamat dari malapetaka terakhir 10.000 tahun. Kali ini, malapetaka antara aku dan kamu, Heartsteel," kata Long Dapao dengan ekspresi bangga di wajahnya sambil memegang pedang naga besar. "Saudara besar Pao, seperti yang dikatakan Xuan Yuan Wuming, malapetaka 10.000 tahun dimulai karena saya dan akan berakhir karena saya. Ini adalah tanggung jawab saya sendiri. Terima kasih saudara besar Pao." "Oke, ayo berangkat sekarang," Long Dapao berkata sambil berpikir. "Ayo pergi, kemana?" Lu Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Bocah tadi bukanlah orang biasa. Dia memiliki 3 inkarnasi. Jika ketiga inkarnasi digabungkan, kekuatannya dapat menembus ke tingkat yang menakutkan. "Ayo hancurkan ketiga inkarnasinya sekarang," Long Dapao berkata sambil tersenyum sedih, "Selama ketiga inkarnasinya dihancurkan, dia pasti akan kalah. Kalau begitu ayo kita pergi ke tempat itu lagi dan bunuh kerang penelan langit. Pada dasarnya, kita bisa selamat dari setengah bencana 10.000 tahun," kata Long Dapao sambil tersenyum. "Sesederhana itu, sial, menurutmu itu mudah. Ini adalah trik untuk bencana 10.000 tahun ini, tapi tidak mudah untuk menangani setiap langkahnya," kata Long Dapao dengan gigi dan cakarnya yang terbuka. "Mendengarkan apa yang kamu katakan, sepertinya sangat sederhana. Ya, tentu saja bagian depan itu mudah, tetapi yang paling kritis adalah yang sulit," kata Long Dapao dengan serius. "Ada apa? 7 wanita itu. Saudara Big Pao, 7 wanita apa yang kamu bicarakan?" Lu Yun mengerutkan kening dan bertanya. "Apa sih? Apakah bencana 10.000 tahun ini ada hubungannya denganmu?" Long Dapao memutar matanya ke arah Lu Yun dan memandang Lu Yun seolah dia bodoh. "Ya, kamu punya 7 istri, kan?" Long Dapao bertanya lagi. Lu Yun tiba-tiba menyadari, "Kakak Pao besar, maksudmu adalah..." "Ya, ketujuh wanita itu adalah kunci sukses selamat dari malapetaka 10.000 tahun. Mereka adalah 7 istrimu. Inilah sebab dan akibatmu," kata Long Dapao tak berdaya. "Saya mengerti." Lu Yun mengangguk, "Kalau begitu ambil alih saja ke-7 istriku, itu saja." Long Dapao berkata dengan marah, "Bagaimana bisa sesederhana itu? Anak laki-laki itu sekarang takut pada ke-7 wanita itu. Selain itu, beberapa dari 7 istrimu masih berada di alam bawah. Anak laki-laki ini pasti telah memutuskan hubungan antara dua dunia. Tapi itu tidak masalah. Tidak ada gunanya mengumpulkan ke-7 istrimu sekarang. Ini belum waktunya." Long Dapao menjelaskan dengan serius, "Saya tidak tahu detailnya. Bagaimanapun, saya akan tahu kapan waktunya tiba. Ngomong-ngomong, saudara Lu Yun, aku punya musuh di dunia spiritual barat. Kali ini aku datang ke barat untuk membalas dendam pada orang itu." Long Dapao berkata dengan serius, "Setelah aku berurusan dengan orang itu, ayo pergi dan bunuh Xuan Yuan Wuming. Inkarnasinya dipenggal." "Musuh? Apakah kamu masih memiliki musuh di dunia spiritual barat?" "Ya, pertikaian berdarah." "Siapa?" Lu Yun tidak dapat memahaminya bahkan jika dia berusaha keras. Meriam naga ini sudah menjadi salah satu master terbaik di dunia spiritual. Hanya ada beberapa master di dunia spiritual barat telah dipenjara selama ribuan tahun. Bagaimana bisa tiba-tiba muncul musuh? Raja Vincent, Kunlun. Tian Xuanzi duduk bersila di atas kehampaan, memejamkan mata dan mengatur napas. Dua api lemah melayang di wajah Tian Xuanzi. Tiba-tiba,
Kedua api itu bergetar hebat. Tiba-tiba, jiwa Tian Xuanzi bergetar hebat. Dia langsung membuka matanya, dan cahaya kemasan keluar dari matanya, seolah-olah dia hendak menembus awan dan melihat ribuan mil jauhnya. Apa yang terjadi? Mengapa waktu kesengsaraan 10.000 tahun berbeda dari waktu yang saya hitung? Seharusnya masih ada waktu lagi. Tian Xuanzi bertanya dengan ragu, apakah mungkin ada beberapa perubahan? Alis Tian Xuanzi bergetar, dan dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Mungkinkah orang itu dibebaskan? Segera setelah itu, Tian Xuanzi menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, ini adalah nasib Lu Yun sendiri. Sayangnya, bencana 10.000 tahun mungkin lebih buruk daripada kebaikan. Tidak ada cara untuk pergi ke dunia roh sekarang, Anda harus mengandalkan diri sendiri. Saat Xuan Yuan Wuming mengumumkan dimulainya bencana 10.000 tahun. Semua kekuatan di dunia spiritual menjadi lengah. Tahta suci di alam spiritual barat, monster di alam spiritual timur, dan iblis semuanya telah memasuki kondisi persiapan untuk perang. Tahta suci dunia roh barat dan para iblis bergabung untuk segera membentuk pasukan dan berkumpul dengan cepat. Dan semua master klan monster telah berkumpul, menunggu kembalinya Lu Yun. Pada saat ini, dunia spiritual barat berpusat di kota penyerahan, dan klan mayat iblis bergemuruh seperti angin kencang, melahap setiap inci tanah di benua barat. Semua master di dunia roh akan menghadapi pertempuran pertama mereka dengan klan mayat iblis. Yang tidak diharapkan Lu Yun adalah: pertama, mengapa suku mayat iblis harus dimulai di dunia spiritual barat dan bukan di dunia spiritual timur? Secara logika, situasi di dunia spiritual timur sangat parah dan kompleks, jadi akan lebih mudah untuk memulai dari dunia spiritual timur. Poin kedua adalah kecepatan melahap klan mayat iblis jauh lebih cepat dari yang kubayangkan. Tahta suci mengirimkan lebih dari 10.000 ksatria, tetapi mereka dimusnahkan dalam sekejap. Kemudian, dia bergabung dengan penyihir dan nyaris tidak mampu bersaing dengan klan mayat iblis. Tapi hanya ada satu hasil akhir. Hilang. Itu hanya bisa ditekan, tapi tidak ada cara untuk benar-benar melenyapkan klan mayat iblis. Tidak hanya tahta suci, tetapi semua kekuatan sedang mempelajari cara untuk melenyapkan klan mayat iblis. Klan mayat iblis, sebuah keluarga lengkap, telah berhasil mengejutkan dunia. Pada saat bencana 10.000 tahun diumumkan, semua kekuatan hanya bisa menunggu kematian. Tidak ada penyerahan diri, yang ada hanyalah kematian. Meskipun dia telah meninggalkan kota penyerahan ribuan mil jauhnya, Lu Yun melihat dengan matanya sendiri tentara yang tak terhitung jumlahnya sekarat. Bau darah menyelimuti seluruh benua. Matahari tidak pernah terbit sejak hari itu. Kerumunan orang di jalanan dilanda kepanikan. Mereka terus berdoa dan menunggu kematian. Tempat-tempat suci tersebar di seluruh dunia spiritual barat. Kota Handing hancur, puluhan ribu orang mengungsi, dan beberapa pejabat tinggi yang mendapat kabar tersebut melarikan diri ke ibu kota kekaisaran. Mereka tahu di dalam hati bahwa hanya ibu kota kekaisaran dan tahta suci yang paling aman. Namun, Xuan Yuan Wuming menepati janjinya dan tidak akan menyakiti tentara klan iblis manapun dalam tahun ini. Klan iblis juga telah menjadi area teraman. Bahkan jika terjadi perang antara klan iblis dan klan mayat iblis, klan iblis masih damai, yang juga memberikan kesempatan kepada klan iblis untuk berkembang. Karena Lu Yun, tak seorang pun dari klan monster berani menyentuhnya. Prestise Lu Yun meningkat sedikit lagi. Banyak orang ingin bergabung dengan klan monster untuk mendapatkan suaka, dan semua orang diterima. Mulai saat ini, Raja Tianzhen yang menjunjung kesetaraan semua makhluk hidup berteriak secara ekstrim. Ketika Lu Yun dan rombongannya tiba di ibu kota Kekaisaran Barat, seluruh pasukan dunia roh barat telah kehilangan 100.000 orang. Dan jumlah ini terus bertambah dengan kecepatan beberapa ribu orang setiap hari. Apakah ini bencana 10.000 tahun? Namun pada awalnya, ratusan ribu orang telah meninggal. Lu Yun menghela nafas dan berjalan ke ibu kota kekaisaran. Long Dapao ingin menyelesaikan keluhannya, dan Lu Yun juga berpikir bahwa dia mungkin akan bertemu katak kecil di sini, dan kemudian dia bisa belajar lebih banyak tentang bencana 10.000 tahun dari katak kecil. Sesampainya di gerbang ibu kota kekaisaran, sekelompok satria bersenjata lengkap langsung mengepung kelompok tersebut. Siapa kamu? Dari mana asalmu? Apa yang kamu lakukan di ibu kota kekaisaran? Sekarang ibu kota kekaisaran ditutup. Tidak ada yang bisa memasuki ibu kota kekaisaran tanpa pemandu jalan. Lu Yun mengeluarkan perintah Raja Iblis dari pelukannya dan berkata dengan keras, saya adalah Raja Tianzhen dari klan Iblis, dan saya datang untuk membahas masalah penting dengan Raja Barat. Ksatria terkemuka menerima perintah Kaisar Iblis, lalu berlutut dengan satu kaki dan berkata, salam kepada Kaisar Iblis. Lu Yun menjawab dengan acuh tak acuh, ya. Tiba-tiba, sebuah tim besar mengikuti dan mengawal Lu Yun ke ibu kota kekaisaran. Pada saat ini, ibu kota kekaisaran dipenuhi dengan pasukan, dan banyak ksatria bersenjata lengkap yang berpatroli di kota. Mereka tahu betul betapa menakutkannya klan mayat iblis. Selama satu klan mayat iblis datang dan tidak dikalahkan tepat waktu, seluruh ibu kota kekaisaran mungkin akan jatuh. Semuanya, minggir dan bersihkan jalan bagi Kaisar Iblis.
Ksatria terkemuka berlari cepat di jalan dan berteriak dengan keras. Setelah mendengar berita tentang kedatangan Raja Tianzhen, Vincent segera meninggalkan istana dan menunggu. Saat dia melihat Lu Yun, Vincent berkata dengan penuh semangat, "Yang mulia Raja Iblis. Anda akhirnya sampai di sini."